Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Itu matematika untuk SMA atau MA kelas 11. Uji pemahaman lingkaran halaman 46 sampai 47, bagian A nomor 1 sampai 5. Penerbit buku Erlangga, pengarang buku PK Normandiri. Nomor 1, bagian A. Ini merupakan soal hot ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar lingkaran dengan sudut-sudut, ada yang 16 derajat, ada 43 dan ada sudut set. Yang menjadi pertanyaan adalah besar dari sudut set adalah A 100 derajat, B 105, C 110, D 117 dan E 122. Kita jawab. Kita ambil kembali lingkaran dengan segitiga tadi dan kita beri pada titik pusatnya adalah titik O. Ya. Selanjutnya karena BOC adalah segitiga sama kaki, maka sudut C sama dengan sudut B ya. Kalau kita kasih garis bantu di sini, ya, ini kan sama segitiga sama kaki ini. Karena ini adalah jari-jari maka sama panjang ya. Jadi ini sama kaki. Di sini kita berikan ada 16 derajat karena sama kaki maka sudut di sini adalah sama yaitu 16 derajat. Ini sudut B-nya. Kemudian nah ini sudut OBC sama dengan sudut OCB. Jadi sudutnya B dengan C sama besar yaitu 16 derajat. Selanjutnya besar sudut BOC. BOC itu adalah sama dengan 180 kurang 2 kali sudut OCB. Kenapa 2 kali? Karena OBC dan OCB sama, maka kita wakili saja menjadi OCB. Berarti 16 ditambah 16 atau 2 kali 16. Kenapa BOC sama 180 kurang 2 kali sudut OCB? Karena jumlah sudut satu segitiga itu adalah 180. Sehingga untuk menghitung sudut yang di sini ya, titik O ini di sini untuk BOC sudutnya, BOC ini adalah 180 dikurang 16 ditambah 16 atau 2 kali sudut OCB. Besar sudut BOC adalah 180 dikurang 32 derajat, itu berarti sudut yang di sini adalah 148 derajat. Selanjutnya, sudut refleks. Jadi sudut refleks itu adalah ini ya, sudut sudut AOC ini, AOC sudut refleksnya itu bagian sini yang di luar. Ya, kalau sudut di dalamnya ini yang menghadap ke sini, ini sudut AOC. Tapi kalau sudut refleksnya berarti AOC juga, cuma dia di luar di sini ya. Nah, sudut refleks AOC adalah sudut BOC ditambah AOB. Nah, kemudian sudut AOB ini berapa? Karena kita belum tahu, sedangkan AOC sudah ada itu 148. BOC ya, maksud saya BOC sudah ada 148. Untuk menghitung ini sudut AOB itu adalah sudut AOB 2 kali sudut ACB. Kenapa dia 2 kali sudut ACB? Karena dalam hukumnya itu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sedangkan AOB ini berpusat di O jadi sudut pusat. Kemudian ACB ini merupakan sudut keliling terhadap ini busur ya AB, sudut busur yang sama. Sehingga sudut AOB itu adalah 2 kali 43 atau 86 derajat. Kemudian sudut refleks AOC maka adalah 86 derajat ditambah dengan sudut BOC tadi adalah 148 ya. Maka 148 BOC tadi tambah 86 derajat sama dengan 234 derajat. Jadi sudut refleks AOC sama dengan 234 derajat. Nah, selanjutnya sudut refleks AOC ini, refleks ini AOC ini ya adalah 2 kali sudut keliling busur pada busur yang sama. Jadi sudut refleksnya ini adalah sudut keliling yang Z. Ini kan sudut keliling terhadap busur yang sama. Ya. Nah, sehingga sudut AZC
itu jadi sudut refleks AOC 2 kali sudut keliling AZC. Karena ini yang dicari adalah sudut Z. Hasilnya adalah 234 derajat sama 2 kali sudut keliling AZC, atau sudut keliling AZC sama dengan 1/2 kali dari 234 derajat, atau sama dengan 117 derajat. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah bahagian D, yaitu 117 derajat. Kemudian selanjutnya nomor yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Ini juga ada lingkaran, kemudian ada garis AOB, kemudian ada juga sudut AOD, dan ada DCB, dan seterusnya. Nah, sekarang diketahui sudut AOD. Jadi AOD itu adalah 20 derajat, dan BCD itu adalah P. Jadi BCD berarti sudut C ya. BCD adalah P. Besar P adalah, ya, jadi besarnya P adalah A 94 derajat, B 97 derajat, C 100 derajat, D 101 derajat, dan E 103 derajat. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, kita kembali ke lingkaran tersebut. Kemudian diketahui sudut AOD 20 derajat dan sudut AOB 180. Berarti ini sejelaskan lurus itu berarti 180 ya. Jadi kita bisa tandai ya. Jadi ini 180 dan ini 22 derajat. Jadi sudut AOD 22 derajat ditambah 180 itu merupakan sudut refleks DOB ya. Sudut perhatian di sini. Sudut DOB, jadi ini 20 derajat, kemudian tambah 180 derajat, itu hasilnya adalah 202 derajat, atau bisa dikatakan ini ya, 202 derajat. Dan sudah refleksnya ini ya, sudah 202 derajat. Sehingga untuk mengetahui sudut DCB itu adalah setengah kali dari sudut refleks DOB ya, jadi sudut refleksnya. Jadi sudut refleks DOB sama 2 kali sudut keliling DCB. Jadi sudut keliling yang sempat ditanyakan adalah sudut keliling C-nya ini. Atau sudut keliling DCB itu sama dengan 202 sama dengan 2 kali sudut keliling DCB. Atau sudut keliling DCB sama dengan 1/2 kali sudut refleks DOB. Sehingga hasilnya adalah 1/2 kali dari 202. Jadi penjumlahan tadi sudut 180 yang lurus dengan sudut yang diketahui adalah 22 derajat, sehingga hasilnya adalah 202 derajat dan merupakan sudut refleks dari DOB. Nah, sudut keliling DCB adalah setengah kali dari sudut refleks DOB, atau 1/2 kali dari 202 derajat, atau sama dengan 101 derajat. Sehingga jawaban yang benar di situ adalah bagian D, 101 derajat. Selanjutnya, nomor yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada juga segitiga EBC. Kemudian ada sudut BED itu 30 derajat. Kemudian titik pusat adalah A. Nah, di sini dikatakan jika ACB 10 derajat, ACB berarti sudut di C 10 derajat, besar sudut CAD adalah A 94 derajat, B 95 derajat, C 96 derajat, D 97 derajat, dan E 98 derajat. Kita jawab. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kita ambil kembali lingkaran yang ada pada soal tadi. Kemudian kita lihat bahwa sudut ACB itu 10 derajat di sini ya. Sudutnya dari 10 derajat. Kemudian sudut ABC itu adalah 10 derajat juga dengan mengambil garis penolong di sini ya, garis putus-putus penolong. Seperti ini ya. Ini juga merupakan segitiga sama kaki, sehingga sudut di C sama dengan sudut di B ya, karena sama kaki. Selanjutnya, jumlah sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Nah, maka jumlah sudut 180 derajat itu ada di BAC. Sehingga sudut di A itu bisa didapatkan dengan cara mengurangkan saja ya sudut. Nah, yang sudut pusat BD adalah 2 kali sudut keliling DB. Nah, untuk mencari sudut ini kita harus mencari sudut di bagian A ya.
Sudut bagian A ini adalah itu merupakan 2 kali sudut keliling DEB. Maka di sini 33, maka di sini di sudut A itu adalah 66 derajat. Nah, untuk mengetahui sudut di DAC ini, di bagian sini ya. Nah, kita lanjut lagi. A ditambah, kalau kita katakan ini sudut A ya, maka A ditambah 10 ini, ditambah 10 ditambah 66 derajat tadi adalah 180. Karena jumlah sudut dari suatu segitiga adalah 180 derajat. Sehingga A-nya itu sama dengan 180 dikurang 10 dikurang 10 dikurang 66 derajat, atau sama dengan 94 derajat. Jadi dengan mudah bisa kita tentukan sudut A atau sudut DAC yang ada pada pertanyaan di depan, atau sudut CAD. Hasilnya adalah sudut CAD adalah sama dengan A sama dengan 94 derajat. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian A 94 derajat. Selanjutnya nomor yang keempat. Ini merupakan soal HOTS juga. Ya, kita lihat gambarnya. Besar sudut CBD. CBD berarti dia besarnya sudut kelilingnya. Adalah A 51 derajat, B 52 derajat, C 53 derajat, D 54 derajat, dan E 55 derajat. Kemudian kita jawab. Kita ambil kembali lingkarannya. Nah, kemudian kita lihat bahwa besar sudut lingkaran penuh adalah 360, jelas ya. Itu sudah jelas. Jadi besar lingkaran penuh ini adalah 360. Kemudian besar sudut refleks DAC itu sama dengan 360 dikurang 22x derajat. Jadi jumlahnya kan 360 karena DAC adalah sudut refleksnya, refleks dari sudut DAC adalah refleksnya, kemudian sudut DAC ini adalah 22x, maka jumlah sudut DAC refleks itu adalah 360 derajat dikurang 22x kali x derajat. Selanjutnya, besar sudut DEC itu sama dengan 1/2 kali besar sudut refleks DAC. Nah, berarti kita bisa menulis 224x ditambah 5 derajat, yang ini adalah sama dengan 1/2 kali dari sudut refleksnya, atau 360 derajat dikurang 22 kali x derajat. Atau bisa kita tulis menjadi 2 dikali 24x ditambah 5 derajat. 5 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 22 kali x derajat. Atau menjadi 48x derajat ditambah 10, 2 kali 5 adalah 10 derajat. Sama dengan 360 derajat dikurang 22 kali x derajat. Nah, karena ini sama, ini 48 dengan 22 ya. Jadi bisa kita satukan. 48 kali x derajat ditambah 22 kali x derajat. Itu sama dengan 360 derajat dikurang 10 derajat. Atau sama dengan 70 x kali x derajat sama dengan 350 derajat. Sehingga x-nya itu sama dengan 350 derajat dibagi 70 derajat, atau sama dengan 5. Nah, karena kita sudah dapat x-nya 5, maka bisa kita menentukan sudut DAC. Atau sudut DAC adalah 22 kali x sama derajat, atau 22 kali 5 menjadi 110 derajat. Nah, kemudian besaran sudut daripada DBC itu merupakan 1/2 kali dari sudut pusat. Karena DBC itu sudut keliling ya. Sudut DBC atau CBD ya, CBD atau DBC sebenarnya sama aja ya. Suka dengan videonya? Like dong. CBD, cuma penyebutan biasanya lebih diurut yang paling awal ya. CBD sama dengan 1/2 dikali besar sudut DAC atau ACD. Sudut DAC berarti, atau CAD ya. Sudut CAD atau DAC. Nah, selanjutnya kita kali adalah 1/2 kali dari 110 derajat, atau sama dengan 55 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah bahagian E, 55 derajat. Kemudian nomor yang kelima atau nomor yang terakhir, perhatikan gambar lingkaran ini ya. Nah, besar sudut ECA berarti ECA ya. Berarti EC bagian sini A adalah A 21 derajat, B 20 derajat, C 19 derajat, D 18 derajat, dan E 17 derajat. Nah, selanjutnya kita jawab.
Kita ambil kembali lingkaran dan garis serta sudut-sudut yang ada tadi. Kemudian kita lihat CAB itu adalah 180 karena jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. CAB itu sama dengan 90 derajat 180 dikurang 90 tambah 25. Karena ini membagi dua pas ya. Pas di sini membagi dua berarti ini sama ya. Maka di sini adalah 25 derajat dan di sini 25 derajat. Sehingga di sini dapat disimpulkan sudut CAB itu sebenarnya 180 dikurang 90 tambah 25 derajat. Kenapa 90? Karena di sini adalah siku-siku. Nah, jadi kalau sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Sehingga sudut di CAB itu adalah sepotong di sini. CAB itu adalah 180 kurang 115 derajat atau sama dengan 65 derajat. Sehingga sudut di